Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi sebelumnya. Pagi Pak. Baik. Bagaimana kabarnya? Baik semua ya? Alhamdulillah. Oke, sekarang roh ibu jurusakum atau mengaku al makatib murataban tartiban, dirapikan tempat duduknya, disejarkan dengan temannya menghadap ke depan dan tertib dalam belajar. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, lebih baiknya alangkah lebih berkah dan manfaat dan barokahnya marilah kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Ya, saudari Yuli, silakan memimpin doa. Persiapan berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dengan kita membaca doa tadi dapat melancarkan kegiatan pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, hari ini pelajarannya apa? Sudah tahu? Oke, Quran, hadis. Di Quran hadis. Baik. Kita melanjutkan materi kemarin, yaitu meraih berkah dalam sikap. Meraih berkah dengan sikap jujur dalam bermuamalah. Ayo, sebelumnya dari anak-anak sudah ada yang tahu apa itu jujur, apa itu muamalah? Belum ada yang tahu? Jujur ada? Belum ada? Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, jujur. Oke, jujur. Dari pengertian jujur yang terpikir yang tergambar dari anak apa? Jujur itu apa? Tidak berkata bohong, Pak. Ya, satu, tidak berkata bohong itu. Ada lagi yang lebih spesifik yang mungkin ya Bapak kasih tahu ya. Ini jujur itu adalah merupakan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dengan kenyataan atau dengan realita kehidupan. Apa tadi? Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dan perbuatan sesuai dengan dengan kenyataan atau realita. Ayo, apa jujur? Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan sesuai dengan kenyataan. Jadi, jujur itu adalah ketika kita berbicara, ketika kita mengungkapkan suatu berita, itu harus sesuai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan kita tidak boleh menambahi ataupun dikurangi. Itu yang bisa kita katakan dengan jujur.
jujur. Kemudian selanjutnya muamalah. Ayo, muamalah ada yang tahu? Ayo, muamalah ini sudah dipelajari kemarin. Lupa, Pak. Muamalah itu adalah merupakan hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh syariat dalam interaksi sosial seperti ekonomi, politik, sosial. Ayo tadi apa? Ada yang ingat? Hubungan, ayo. Hubungan Antara manusia dengan manusia. dengan manusia yang diatur oleh syariat, yang diatur oleh syariat Islam, syariat Islam dalam bentuk jadi apa? Dalam bentuk yang pertama, dalam yang diatur oleh syariat Islam dalam bentuk dalam bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial seperti yang pertama tadi apa? Politik. Oke. Kemudian adanya ekonomi. Kemudian ekonomi, politik, ada sosial. Dan masih banyak lagi dan sebagainya. Oke. Tadi Bapak Abu Sulian Quran dan hadis. Tadi apa? Meraih berkah dengan sifat jujur dalam bermuamalah, ya. Oke, meraih berkah dengan sifat jujur dalam bermuamalah. Nah, ini yang jujur itu yang pertama adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan sesuai dengan kenyataan. Kemudian muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang diatur oleh syariat Islam dalam bentuk interaksi sosial, politik, dan ekonomi sosial. Oke. Padahal ini juga dalam materi kita di sini kita akan membahas ayat tentang jujur. Ada yang tahu ayat Al-Quran yang membahas tentang jujur? Yang pertama itu di surah Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Kemudian yang kedua ada Quran surah Al-An'am ayat 152. Ada 152.
berdua. Baik, di sini ada yang mau membacakan dari surah Al-Mutaffifin. Oke, baik. Setelah membaca apa ini, sudah ada yang pernah membacanya? Maksudnya ada membaca dan sudah pernah mengartikannya atau sudah memahaminya apa isi kandungannya? Belum, Pak. Oke, Bapak jelaskan ya. Bapak jelaskan yang pertama, isi kandungan Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Yang pertama itu Allah memulai dengan ancaman bagi orang-orang yang curang. Curang dalam apa? Dalam timbangan. Di sini ada kalimat baik, yang artinya celakalah. Isyarat bahwa mereka itu akan mendapatkan suatu azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menerima takaran mereka, meminta ditambah. Tapi jika mereka itu menimbang atau menakar, mereka itu malah mengurangi. Jadi seperti halnya jual beli. Jual beli itu kita tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi, karena itu kita akan merugikan hak si pembeli dan juga hak pemilik. Kita juga harus dengan sesuai pas. Pak, kalau misalnya kita itu mendapatkan kelebihan dan pembelinya itu mengucapkannya tidak tahu dan sebagainya, kita tanya dulu kepada pembelinya apakah beliau ikhlas atau tidak. Kalau ikhlas ya tidak apa, itu kita anggap sebagai suatu bonus dan sebagainya. Kita harus tetap berkata jujur tadi ya, kita sudah mengetahui. Kemudian jika hal tersebut dilakukan dengan jumlah besar, memakan harta dan hak orang lain dengan korupsi contohnya, atau hanya menikmati gaji, katakanlah berjuta tanpa bekerja maksimal, tentu lebih dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari masyaallah. Kemudian selanjutnya isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 7 sampai 17. Yang pertama itu Allah menjelaskan bahwa catatan-catatan perbuatan orang yang durhaka itu terdapat dalam daftar keburukan yang disimpan dalam buku khusus yang bernama apa? Sijil. Nah, itu adalah sebuah buku yang buku-buku itu adalah bukunya para syaitan dan orang-orang kafir. Mereka yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Mereka mempunyai 3 sifat. Yang pertama adalah mu'tad, itu melampaui batas dan melanggar hukum Allah. Kemudian ada asin, yaitu berkelimpah dosa dan mengkonsumsi barang-barang haram, berbicara bohong atau hoax, mengkhianati amanah dan lain sebagainya, dan hal yang tercela seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika dibacakan Al-Quran, mereka itu mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu dari Allah. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian tadi sudah dibacakan surat Al-An'am, yaitu dalam surat Al-An'am itu pada ayat 152 itu terkandung yang pertama, yaitu adanya larangan untuk mendekati anak yatim. Dalam artian apa? Di sini dipatenkan bahwasanya harta anak yatim, bila kita mendekatinya, kita ikut di situ, kita ikut memakan anak harta yatim. Artinya seperti itu. Mengapa kalau kita dalam artian bukannya kita tidak boleh mendekati secara langsung, tapi dalam artian ditakutkan bahwasanya kalau kita terlalu dekat saja, kita terlalu menguji, kita malah memakan harta anak yatim. Kemudian memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tadi
yang sudah Bapak jelaskan. Kemudian penjual itu tidak diharuskan untuk menambah barang yang dijual melebihi dari kewajibannya. Pembeli juga merelakan jika sedikit kekurangan dalam timbangan karena hal yang tidak disengaja. Kemudian yang keempat, perintah untuk berbicara secara jujur. Nah ini jujur, seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan dan digariskan olehnya, baik dalam ibadah, muamalah maupun yang lainnya. Baik, sekarang sudah paham ya apa isi kandungan surah Al-Mutaffifin, kemudian surah Al-An'am. Sekarang Bapak ingin menjelaskan, menarik kesimpulan dari materi yang kita pelajari tadi, bahwasanya meraih berkah dengan sifat jujur dalam bermuamalah itu seperti apa? Ada yang tahu? Contoh kita bersikap jujur dalam bermuamalah. Ayo, ada yang tahu? Belum ada pikiran? Oke. Nah, Bapak beri contoh yang yaitu dalam hukum baik atau jual beli. Itu yang harus kita contoh dalam berjual sehari, itu harus kita bersikap jujur. Tadi yang Bapak sudah sampaikan bahwasannya yang pertama dalam jual beli kita harus jujur dalam timbangan, dalam takarannya. Kemudian kalau kita seumpamanya ada kelebihan kita harus bilang. Kemudian juga sebaliknya bila kita ada kekurangan kita harus memberikan pengertian. Itu untuk siapa saja kalau jujur itu bisa dilakukan. Jadi dalam jual beli antara penjual dan pembeli itu harus jujur. Baik, ada yang tanyakan sebelum Bapak tutup pada kesempatan hari ini? Enggak ada? Oke. Bapak ingin tanya, Bapak hapus dulu ya. Oke. Siapa yang tahu pengertian jujur? Ayo, coba. Jujur adalah, ayo bantu. Jujur adalah Kesesuaian antara perbuatan dan juga perkataan sesuai dengan kenyataan. Baik, terus tepat sekali dan kenyataan. Ayo, sekali lagi, surah yang menjelaskan tentang jujur dalam bermuamalah, surah apa? Al-Mutaffifin ayat 1-17. Ya, yang kedua Al-An'am ayat 152. Oke, 152. Baik, mungkin sudah paham semua mengenai jujur dalam bermuamalah. Kita sudah tahu apa kemudian pentingnya, yaitu kita jujur, kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu kita berbuat apapun dan dimanapun, seperti itu. Baik, untuk tugas minggu depan silakan kalian mencari contoh sikap jujur dalam bermuamalah. Silakan dikerjakan, ditulis masing-masing di buku kalian. Besok minggu depan pertemuannya Bapak akan koreksi, yaitu tugasnya masing-masing. Mungkin saja dari Bapak, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirat, wallahu muwaffiq ila